Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih di channel aku Putri Marsha Awaliyah. Yang kali ini kita masih membahas tentang prosa fiksi dalam materi unsur intrinsik prosa fiksi. Pasti kalian penasaran kan gimana materi kali ini? Yuk sama-sama kita simak dan kita pelajari. Ini dia materinya. Sebuah karya sastra mengandung unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Keterikaan yang erat antar unsur tersebut dinamakan struktur pembangun karya sastra. Unsur intrinsik ialah unsur yang secara langsung membangun cerita dari dalam karya itu sendiri. Yang dimaksud unsur-unsur pembangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Unsur karya sastra dalam bentuk prosa seperti roman, novel, dan cerpen, unsur-unsur intrinsiknya ada 7. Yang pertama ada tema, lalu ada amanat, tokoh, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang pertama tema, gagasan ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra yang disebut tema. Atau gampangnya, tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita, sesuatu yang menjiwai cerita, atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Karena itu, tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Tema dalam banyak hal bersifat meningkat, kehadiran atau ketidakhadiran peristiwa, konflik, serta situasi tertentu, termasuk pula berbagai unsur intrinsik yang lain. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca melalui karyanya, yang akan disimpan rapi dan disembunyikan pengarang dalam keseluruhan cerita. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Yang ketiga, tokoh. Tokoh adalah individu, ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa atau lakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, namun dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral atau tokoh bawahan. Yang keempat ada alur atau plot. Alur rangkaian peristiwa atau jalinan cerita dari awal sampai klimaks serta penyelesaian. Macam-macam alur. Yang pertama ada alur mundur. Alur mundur ini adalah jalinan peristiwa dari masa kini ke masa lalu. Yang kedua ada alur maju. Alur maju adalah jalinan peristiwa dari masa lalu ke masa kini. Dan yang terakhir ada alur gabungan. Gabungan dari alur maju dan alur mundur secara bersama-sama. Dan secara umum, alur terbagi ke dalam bagian-bagian berikut. Yang pertama ada pengenalan situasi, memperkenalkan para tokoh, menata, adegan, dan hubungan antar tokoh. Menjadi adanya konflik, terjadi peningkatan perhatian tokoh ataupun ketertiban situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Kemudian yang kelima ada latar atau setting. Latar atau setting bagian dari sebuah prosa yang isinya melukiskan tempat cerita terjadi dan menjelaskan kapan cerita itu berlaku. Macam-macam setting diantaranya ada tempat, tempat ada di rumah, di sekolah, di jalan. Yang kedua ada waktu, waktu diantaranya ada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Dan yang terakhir ada suasana, suasana diantaranya ada suasana sedih, senang, dan tegang. Lalu yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang, pandangan pengarang cerita untuk melihat suatu kejadian cerita. Macam-macam sudut pandang. Yang pertama ada orang pertama, pengarang menjadi pelaku utama dan memakai istilah aku dan saya. Lalu ada orang ketiga, pengarang yang menceritakan ceritanya atau berperan sebagai pengamatan atau menggunakan istilah dia, ia, atau nama orang. Oke guys, mungkin itu saja materi unsur intrinsik prosa fiksi yang bisa Putri jelasin. Lebih dan kurang atau materi ada kesalahan Putri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan channel-channel konten-konten materi berikutnya. Terima kasih, dadah.